Oke, selamat siang rekan-rekan. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sebelumnya saya Arif Sudrajat dari kelompok 4. Saya sebagai moderator. Dan di sini kita ingin menjelaskan dari tugas besar algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arif Sudrajat dengan NIM 102022404119 dan rekan saya Raki Eza Waloas dengan NIM 102022400076 dan rekan saya Rosi Rahmawati dengan NIM 102022400314 dan yang terakhir Fajra Septian dengan NIM 102022400059. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari tujuan tugas besar yang kita buat ini. Dipersilahkan dengan yang sudah ditugaskan. Jadi tujuan jadi tujuan program ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar perhitungan biaya pengiriman berdasarkan jarak. Yang kedua, mengimplementasi program untuk memasukkan data harga pengiriman. Yang ketiga, memperkenalkan input atau output dalam pemrograman terkait harga dan jarak. Itu maksudnya memberikan contoh bagaimana penggunaan pemrograman untuk menghitung harga pengiriman, memperkenalkan input atau output dalam pemrograman terkait harga dan jarak, yaitu menjelaskan bagaimana cara menerima input dari pengguna dan menampilkan output dari perhitungan yang dilakukan dalam sebuah program. Nah, manfaat dari tujuan tersebut yaitu yang pertama mempermudah perhitungan biaya pengiriman berdasarkan jarak, mengurangi kesalahan manusia dalam menentukan biaya pengiriman, dan memudahkan penyesuaian tarif jika ada perubahan kebijakan harga atau jarak dari suatu perusahaan, dan memberikan hasil yang cepat dan mudah dipahami bagi pengguna atau pelanggan. Pengembangannya yaitu pengembangan lebih lanjut menambahkan pilihan jenis pengiriman. Kita bisa mengembangkan program dengan menambahkan berbagai jenis pengiriman, misalnya pengiriman reguler atau cepat dengan harga yang berbeda. Validasi input, agar input lebih valid, kita bisa menambahkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa jarak yang dimasukkan adalah angka yang benar dan positif. Menyimpan data, yaitu program ini dapat dikembangkan untuk menyimpan data pengiriman dalam basis data atau file untuk keperluan pencatatan atau analisis lebih lanjut. Membuat GUI untuk mempermudah pengguna dalam memasukkan data dan melihat hasil. Lalu menambahkan basis data untuk menyimpan data konsumen dan data pengiriman di database untuk mempermudah pembaruan. Berikut flowchart yang dibuat sesuai dengan VS Code yang dijalankan, yaitu yang pertama mulai tampilkan menu, terus input pilihan menu, terus input pilihan yang benar. Dari input pilihan yang benar ini kita harus men-switch pilihan menu. Yang pertama, case pertama, yaitu tambah data pengirim, input kode pengirim, input berat barang, input jarak pengiriman, hitung biaya pengiriman, terus simpan data pengiriman, terus tampilkan pesan sukses,
Kalau tampilkan pesan sukses berhasil berarti kembali ke menu utama. Lanjut ke case yang kedua, yaitu case kedua lihat semua pengiriman. Lanjut cek data pengiriman, terus pilih tampilkan pengiriman. Nah, kalau ditampilkan pengiriman ini ada, jika tidak ada data tampilkan belum ada, maka tampilkan semua data pengiriman. Jika data ditemukan, tampilkan pengiriman. Nah, terus kembali ke menu utama atau repeat. Setelah itu pilih case yang ketiga, yaitu cari berdasarkan kode pengiriman, terus input ID pengiriman, terus cari data pengiriman, terus tampilkan data yang ditemukan. Kalau data tidak ditemukan berarti kembali ke menu utama atau repeat. Selanjutnya itu pilih case 4, yaitu case 4, yaitu yang pertama kita harus memilih filter data pengiriman, terus lanjut ke input biaya minimum, terus pilih filter data pengiriman, terus tampilkan data filteran. Nah, habis itu kembali ke menu utama atau repeat. Nah, di case kelima yaitu kalau input tidak valid ya berarti kembali ke tampilan menu utama lagi. Dan selanjutnya ada pseudocode. Di pseudocode ini kita akan memulai, terus ada tampilan menu utama, lalu input pilihan menu, input pilihan yang benar, dan kita nanti memakai switch case. Jika pilihan ke-1, maka tambah data pengiriman, input kode pengiriman, input nama pengirim, input berat barang, input jarak pengiriman, hitung biaya pengiriman, simpan data pengiriman, tampilkan pesan sukses, kembali ke menu utama atau ulangin. Jika tidak, maka jika pilihan menu kedua, maka lihat semua pengiriman, cek data pengiriman. Jika data pengiriman ada, maka tampilkan semua data pengiriman. Jika tidak, maka tampilkan pesan belum ada data pengiriman. Lalu kembali ke menu utama atau mengulanginya. Jika pilihan menu ketiga, maka cari pengiriman berdasarkan kode. Input kode pengiriman, cari data pengiriman. Jika data ditemukan, maka tampilkan data pengiriman. Jika tidak, maka tampilkan pesan data tidak ditemukan. Lalu kembali ke menu utama dan mengulangi. Jika pilihan menu keempat, maka filter data pengiriman, input biaya minimum, filter data berdasarkan biaya minimum, tampilkan data pengiriman yang terfilter, lalu kembali ke menu utama. Jika tidak, maka tampilkan pesan input tidak valid, lalu kembali ke menu utama, lalu selesai. Untuk programnya bisa kita lihat pada layar. Untuk program keseluruhannya di sini kita menggunakan dari list array. Nah, untuk di ini kita untuk di sini untuk programnya kita menggunakan dari list array. Lalu di sini kita menggunakan while untuk menggunakan pengulangannya, menggunakan string pada variabel pilihan, dan menggunakan switch case pada untuk pemilihan menunya. Di sini kita memasukkan itu menunya, tambahkan data, tampilkan semua data, cari data pengiriman, filter data. Ada 4 menu, dan yang kelima itu menu keluar dari program. Kita di sini menggunakan function static void. Untuk fungsinya bisa kita lihat di sini. Ini untuk tambah data pengiriman. Lalu selanjutnya di sini kita masukin function hitung biaya pengiriman menggunakan double untuk penghitungannya. Jadi harga per kilogram
ditambah sama harga per kilometer. Lalu yang ketiga ada function tampilkan semua data. Di sini kita pemanggilan semua data menggunakan for. Selanjutnya ada function cari data pengiriman. Dan yang selanjutnya ada function filter data pengiriman. Mari kita lihat di terminal untuk jenis outputnya itu seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menambahkan data pengiriman, kita memilih menu nomor 1. Untuk kode pengirimannya kita contoh baju. Untuk kita input berat dari sebuah baju itu, misalkan kita masukkan 12 kilo. Untuk pengirimannya kita masukkan misalkan 20 km. Nah, sudah dimasukkan si datanya, kita bisa lihat si data itu ada di menu nomor 2, lihat semua pengiriman. Nah, dari si ID-nya itu baju memiliki berat 12 kilo, jarak 20 km dengan biaya 184.000, sorry. Nah, jika ingin menambahkan data pengirimannya lagi, bisa ditambahkan lagi, misalkan celana dengan berat 5 kilo. Terus pengirimannya itu kita taruh 5 kilo. Nah, untuk melihatnya lagi kita pilih menu nomor 2. Nah, sudah ada dua jenis barang yang ada di data pengiriman. Nah, untuk di menu nomor 3 itu kita bisa mencari data dari ID yang tadi kita masukin. Misalkan saya cari baju, langsung keluar ditemukan ID baju berat 12 kilo dengan jarak 20 km, biaya 184.000. Nah, untuk menu nomor 4 itu kita masukin biaya minimum untuk memfilter dari yang ada di sini. Misalkan kita masukin 10.000 untuk biaya minimumnya. Nah, itu ada keluar yang ID baju dan ID celana. Jika kita masukin biaya filternya itu melebihi, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tidak akan memenuhi kriteria karena melebihi dari harga pengiriman tersebut. Nah, untuk menu nomor 5 itu kita keluar dari program dan selesai. Terima kasih dari saya, Awas. Oke, saya lanjut kesimpulan dari project yang kita buat itu. Pemrograman harga pengiriman dapat dibuat dengan menggunakan struktur kondisi. Terus logika perhitungan berdasarkan jarak adalah hal yang sederhana namun sangat berguna. Terus program dapat dikembangkan untuk keperluan yang lebih kompleks dan dinamis. Untuk saran dan pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.